19 ya hari ini ya. Cepat sekali waktu berlalu. Oke. Baik. Oh, sebentar. Saya nge-relay dulu. Bentar ya. Oh, Tapi mungkin boleh saya bacakan satu untuk spirit pagi kita pagi ini, boleh? boleh sambil nunggu ya. Ya, terima kasih. Tuhan tahu lelahmu, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu kesulitan-kesulitan yang kamu alami saat ini. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Pergumulan yang kamu alami saat ini, Tuhan izinkan itu boleh terjadi untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan pergumulan yang kamu alami itu akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Untuk itu, bertahanlah di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, Tuhan akan memakai kamu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Sehingga lewat kesaksian yang kamu alami, ada banyak orang yang boleh dimenangkan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. So, hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan. Percaya, di dalam setiap pergumulan, apapun itu, Tuhan hadir memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima Wah, kasih. kapan nulisnya itu? Kapan nulisnya? Bagus sekali. Saya dapat kemarin, Papi. Jadi Luar saya suka biasa. tulis-tulis, jadi di ruang Oke. kantor sebelah, Ya, saya bisa kerja, saya dibagikan buka ya gitu, jadi kepada saya tulis ya. saudara. Ya, bisa dibagikan kepada saudara yang lain. Ya, Ya, amin. baik, kita akan belajar sekarang. Ya, hari ini tema kita tentang rahasia mengucap syukur. Ya, saya ulangi, tema kita hari ini adalah rahasia mengucap syukur. Ya, tolong Filipus carikan ayatnya untuk kita mulai membaca ayat yang keberapa? Rahasia mengucap syukur. Oke. Mau ngambil dari 1 Tesalonika atau Filipi? Oh, 1 Tesalonika 5:18. Ya, mengapa ada perintah ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan 10 hal, bukan 20 hal. Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. AYT, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Tuhan bagi kita di dalam Kristus Yesus. BS, dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kalian sebagai orang sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. TSI, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, lagi sekali bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bebel lagi suntik pada telepon. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Mojokerto hadir, puji Tuhan. Evayanya, Filipus. Evayanya. Ya, kita lihat. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Tuhan bagi saudara sebagai milik dari Kristus Yesus. Wah, ini luar biasa, saudara.
untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan tanpa terkecuali situasinya apa. Oke, kita renungkan pelan-pelan. Mendengar kata selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, jadi termasuk yang gak enak sekalipun, itu maksudnya apa? Kita tidak akan bisa mengucap syukur dalam segala keadaan kalau kita tidak ngerti satu konsep ini. Ya, kita harus mengerti konsep ini supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya beri beberapa contoh dalam hidup kita. Misalnya, suatu hari saudara dapat hadiah kain, entah untuk buat baju pria, entah buat baju perempuan, pokoknya kain. Dan kain itu mahal sekali, bahkan tidak dijual di Indonesia, tetapi dapat hadiah dari luar negeri. Biasanya Italia itu negara penghasil kain dengan kualitas yang hebat. Kalau dari Tiongkok itu sutra yang sangat mahal. Wajar tidak kalau saudara mendapat hadiah kain semahal itu, semewah itu, saudara tidak akan asal cari penjahit, apalagi penjahit pinggir jalan, penjahit di pasar, kan tidak mungkin. Saudara akan cari penjahit yang terkenal, ya, yang sudah punya nama, ya, yang sudah dipakai oleh banyak selebritis, bintang film, pejabat, Tanjung Raja hadir, puji Tuhan. Nah, begitu saudara sampai ke tempat penjahit yang terkenal itu, oke, songket Palembang, keren, betul. Saya ini anak saya yang dari Palembang. Saudara, 6 tahun yang lalu ada seorang haji, ya, haji, aduh sebentar, syukur siapa? Orang Palembang asli. Nah, dia manggil saya itu papi karena suatu peristiwa yang pernah terjadi di hidupnya. Akhirnya saya datang ke Palembang karena dia ngundang dan saya nginap di Ujang, ya, Ujang, panggilannya Ujang. Ya, 3 kali dia pernah ke Mekah. Karena begitu apa ya, sesuatu yang luar biasa berubah dalam hidupnya setelah bertemu saya. Waktu saya pulang, dia itu memberi saya hadiah songket Palembang. Yang sampai hari ini saya itu masih bingung. Palembang hadir, kelas 2, Palembang. Ya, saudara, yang ngomong bukan dia. Tapi anak saya yang lain yang nemani saya nginep di rumah Haji Ujang ini. Dia bilang, papi tahu nggak harga songket itu? Dan ini songket khusus. Saudara, saya kaget. Harganya lebih 20. Terputus Pak Filipus. Ya, iya. Mohon maaf, mungkin Ini. gangguan ya. Ya, Iya, iya. siapa? Budaya. Nah, saudara diberi sebuah tempat, tempatnya saja mewah sekali. Aduh, sayang betul saya dengan songket itu. Jadi sampai sekarang saya masih bingung. Padahal saya kenal banyak penjahit yang terkenal di Indonesia, di Jakarta. Dan saya juga mikir, makanya bagaimana? Nah, katanya di antara
benang yang dipakai untuk songket itu ada beberapa puluh helai benang dan itu benang emas. Udahlah, pokoknya mewah. Awas ya, jangan ada yang minta ya, jangan minta. Oke. Nah, saya kembali ilustrasi. Akhirnya setelah salah seorang di antara kita mendapat hadiah kain yang sangat mahal dari teman atau keluarga saudara dari Italia. Dan saudara ketemu penjahit yang paling hebat karena pelanggannya sudah banyak. Ya. Itu Filipus dari Maluku Barat apa MBL itu Maluku mana? Ya, tanya temanya. Saudara pasti saudara akan pesan hati-hati ya kalau jahit karena ini pasti pesan begitu. Nah, pertanyaan penting. Saudara pasti ngomong, berapa lama selesai? Ya, lagi sekali, untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu kehendak Tuhan di hidup kita. Ayatnya tadi yang baru gabung, 1 Tesalonika 5:18. Maka untuk saudara dan saya bisa melakukan perintah yang dikehendaki Tuhan ini untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, harus kenal konsep ini. Begitu penjahitnya berkata, 8 hari Pak atau Ibu, 8 hari ya. Oke, saudara pegang kata itu. Saya beri pertanyaan. Kira-kira apa yang terjadi dengan penjahit itu? Sambil menunggu hari selesai kain saudara, saudara tiap hari datang ke penjahit itu untuk ngecek. Hanya ingin tahu bagaimana mereka proses motongnya dan semuanya, dan saudara nggak ingin kain itu salah potong atau rusak. Dan tiap hari saudara datang ke penjahit itu. Ingat tadi 8 hari. Kira-kira sampai hari keempat saudara sudah datang terus. Tolong jawab pertanyaan saya. Penjahitnya jengkel nggak dengan kita? Jawab dong. Jengkel nggak? Ya, sepertinya putus lagi ya. Mohon maaf. Iya, putus nih, Pak Filipus. Facebook Zoom, silakan nulis. Ya, sinyalnya. Tunggu. Sabar. Cuma bisa bilang Tuhan. Tolong satu-satu dulu. Ya, sudah ada yang jawab. Sangat jengkel. Betul. Penjahitnya kan sangat jengkel. Ya, sebentar ya. Ada gangguan. Waduh, hilang sudah. Giginya hilang. Coba, enggak sih. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Sabar dulu. Oh, hilang lagi. Tunggu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Sinyalnya nggak ada gangguan. IG sudah nyambung lagi. Kalau Zoom bagaimana? Ada gangguan nggak?
Nggak ada, Pak. Sudah, Pi. Kenapa? Sudah lancar. Lancar. Lancar ya. Lancar, Pi. Bagus, Iya, bagus. habis sudah nyambung. IG. Oke. Bentar saya ganti sekalian. Karena saya tinggal di rumah saudara yang punya rumah nggak ada. Jadi saya nggak tahu ini cara apa riset wifi-nya bagaimana. Ini rumah kosong. Tadi. Iya. Oh, ada yang bilang sinyalnya ikut jengkel katanya. Ya, oke ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau saudara sudah sampai ke penjahit yang saudara pilih untuk menjahitkan kain yang mahal sekali itu, dan penjahitnya bilang 8 hari ya nanti balik. Tapi tunggu, kenapa ini? Yang mana? Tunggu. Tuhan tolong. Sabar. Malah ada yang bilang ini dari Tobelo. Ya jengkel sekali penjahitnya, bisa-bisa kita dilempari mesin jahitnya. Oke, nyambung lagi yang Instagram. Ya, Tuhan tolong Tuhan supaya nggak ada gangguan. Nah, saudara, kalau hari kelima kita balik lagi, pasti penjahitnya akan bilang, bawa pulang saja kain. Bapak atau ibu cari penjahit lain. Betul ya? Jadi konsep untuk bisa mengucap syukur senantiasa itu karena ada yang berjanji 8 hari selesai. Ada kata selesai. Oke, ada yang dari Martapura bilang, jengkel juga penjahitnya. Jangan-jangan karena jengkel jahitnya asal-asalan. Akhirnya nggak sesuai harapan. Betul juga. Nah, ini konsep yang harus kita miliki. Jadi kalau penjahit itu bilang 8 hari selesai, ya sudah tunggu aja 8 hari. Baru saudara balik. Nah, sekarang saya minta, tolong jawab. Selama kita menunggu 8 hari, sampai kain itu selesai jadi baju yang kita inginkan, apa yang muncul di hati kita sambil menanti 8 hari itu? Muncul apa di hati kita? Ayo cepetan. Ya. Loh, Ferdinand, kalau passwordnya ada, nggak masalah. Jalan, cuma nggak tahu kenapa. Kan biasanya di restart. Ya. Ayo, apa yang muncul di hati saudara sambil menunggu 8 hari itu? Penasaran, betul? Bukan kata penasaran. Oke, boleh juga. Oke, Felix, Papa senang sekali kamu hadir. Ayo, yang lain nulislah cepat, saudara. Kita belajar sama-sama. Kalau saudara malas komen ya, saya juga malas ngajar. Was-was, jangan-jangan kainnya malah rusak. Nah, itu nggak mengucap syukur namanya. Nah, ini kan keluar hal-hal yang kita nggak pernah saling mikir. Ini bisa mikir, was-was. Nah, yang menjawab was-was, jangan-jangan kainnya malah rusak, ini kan jadi bahan diskusi. Dari Surabaya ada komen, berharap cepat pakai baju baru. Betul. Ya, 8 hari terasa lama. Dari Samarinda ada yang bilang, jangan dipikirin. Betul. Ya. Nah, ini loh saudara, rahasia mengucap syukur itu ya karena kita percaya kepada penjahitnya
yang berkata 8 hari selesai. Nah, sambil menunggu 8 hari itu, ini yang penting. Bisa tidak kita yang punya kain itu cerita ke teman-teman, tunggu ya, aku punya baju baru, kain dari Itali. Iya, ada yang bilang supaya semangat karena diperhatikan. Enggak, bukan diperhatikan. Kalau tiap hari datangi, penjahitnya malah jengkel karena nggak percaya. Ada hal yang membuat kita yang menantikan setelah dengar kabar keyakinan 8 hari selesai, sukacita. Nah, itu mengucap syukur. Hore, aku akan punya baju baru. 8 hari lagi. Maaf, boleh nggak kita berkata, aku akan pamerkan kepada kalian. 8 hari lagi, aku punya baju baru, kain mahal dari temanku. Nah, itu mengucap syukur. Contoh yang berikut, ya, supaya kita makin mantap untuk selalu mengucap syukur. Saudara pernah bangun rumah, panggil kontraktor, ya, walaupun kontraktor itu hampir tidak ada kontraktor yang tepat menyelesaikan ya bangunan rumah, hampir nggak pernah ada. Hampir semua kontraktor itu seringkali meleset dari target yang ditetapkan. Ya, tahu? Ya. Jadi tidak salah dari tahunatannya. Jadi tidak salah jika pamer ya, tidak. Memang sudah jadi kok bajunya 8 hari lagi, itu loh. Ada yang risih jangan-jangan. Ya, itu yang orang iri hati, begitu ya. Nah, saya beri contoh ini. Saudara kenal seorang kontraktor. Ini kenal ya sekarang ya. Kalau dari penjahitnya nggak kenal. Saudara punya kenalan kontraktor. Walaupun saudara belum pernah bangun rumah dengan kontraktor itu. Tapi kira-kira 15 teman saudara yang pernah menggunakan jasa kontraktor itu. Dan saudara sudah berkunjung ke 15 rumah baru dari 15 teman saudara. Dan di setiap rumah baru yang saudara kunjungi, saudara kagum. Wih, ini kontraktornya hebat sekali. Bagus sekali. Nah, setelah 15 itu saudara kunjungi, wajar nggak saudara tanya, kontraktor siapa itu? Si A. Nah, berapa waktu kemudian saudara punya tanah kosong dan ingin bangun rumah. Wajar bukan kalau saudara cari kontraktor itu. Lalu ngitung-ngitung gambar semua. Lalu kontraktor bilang, 3 bulan diusahakan selesai. Saya tanya lagi, begitu pembuatan fondasi, peletakan batu pertama istilahnya, sampai 3 bulan itu, apa yang muncul di hati saudara? Dengan kontraktor yang sudah saudara tahu hasil kerjanya dengan 15 itu. Apa yang muncul di hati saudara? Saya beri pertanyaan. Was-was, khawatir, jangan-jangan, ayo, ada begitu? Tidak, betul, dari Cirebon, percaya. Nggak usah was-was, nggak usah khawatir. Wih Ron, Papa senang kamu hadir. Nah, selama 3 bulan, Tuhan,
selama 3 bulan saudara menunggu, ya, ya Tuhan tolong supaya sinyalnya nggak ganggu ya, maaf, saya ulangi lagi. Jadi setelah 3 bulan, oh oke, Grace dari Manado ya, saudara 3 bulan itu saudara penuh sukacita, bahkan saudara boleh pamer kepada teman-teman, wih 3 bulan lagi aku punya rumah baru, nanti aku undang kalian waktu adakan pengucapan syukur masuk rumah baru. Saya tanya, apakah ada orang menyalahkan saudara? Hei, ngomong kapan 3 bulan? Ada nggak yang marah begitu? Nah, bahkan ada yang ngomong ini dari Ngawi. Oh, udah kebayang apa yang mau diisi di ruang tamu, di kamar depan, kamar tengah, kamar belakang, ya dapur, betul. Sudah mulai membayangkan. Saudara, kalau ada orang yang ngeledek, kamu mimpi ya? Mana rumahnya belum kelihatan? Saudara, nggak usah dianggap, biarin saja. Tapi saudara yang punya rumah, yang dibangunkan oleh kontraktor yang hebat itu, saudara sudah berbunga-bunga, sudah mempersiapkan acara untuk memasuki rumah baru, siapa-siapa yang diundang. Ngerti enggak? Ini rahasia mengucap syukur. Ya, Rutan Depok, maafkan saya jaringannya ini. Tapi mudah-mudahan sekarang lancar ya, Rutan Depok. Saya harap dengan 2 contoh ini setiap kita mengerti sekarang bahwa rahasia mengucap syukur itu karena ada kata sudah selesai. Luar biasa. Mari kita buka Yohanes 19. Carikan ayatnya Filipus yang Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Dan itulah kalimat yang paling dahsyat. Saudara yang belum tahu, biar hari ini jadi tahu betapa hebatnya firman ini. Ya, pelan-pelan. Ya, ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Roh Kudus tolong kami supaya para tukang ngomel hari ini bertobat. Dengar yang suka ngomel, bertobat. Kalau yang suka ngomel nggak mau bertobat, dijahit bibir atas bawah jadikan satu supaya nggak ngomel, maaf, guyon saja. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, anggur asam zaman itu seperti obat painkiller. Wih, hebatnya orang-orang di zaman itu. Supaya mengalami hukuman mati di salib, kurang rasa sakitnya, maka diberi anggur asam. Saya nggak tahu resepnya seperti apa. Nah, anggur asam itu wajib disiapkan di semua peristiwa eksekusi lewat salib. Ketika tentara-tentara Romawi melihat yang terhukum ini kesakitan tapi belum mati, maka diberi anggur asam untuk mengurangi rasa sakit. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat setelah mengucap anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. PS-nya, Yesus mengecap air anggur itu, lalu berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal. PSI. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu,
Dia berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. MELT. Kemudian ketika Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, selesailah sudah. Dan seraya menundukkan kepala, dia menyerahkan rohnya. Dahsyat sekali. Saya lupa, saudara. Tuhan, Bapak senang sekali kamu hadir, nak. Terima kasih. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus mewajukan saya ayat ini. Tapi itu tahun 80-an yang lalu. Begitu dahsyatnya kalimat pendek yang cuma 2 kata, sudah selesai. Ini dahsyat, saudara. Dahsyat. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga, saya tidak pernah punya rasa khawatir dan takut sama sekali menghadapi hidup ini. Keren firman ini. Saya nggak pernah punya rasa khawatir. Saya nggak pernah punya rasa takut tentang apa saja. Anak-anak saya tahu, istri saya tahu, yang dekat-dekat saya tahu. Betapa banyak masalah-masalah yang saya hadapi, nggak yang ringan-ringan, yang berat-berat. Tapi saya selalu mengucap syukur karena sudah selesai. Saya tinggal menunggu kapan saya ambil. Ini loh rahasianya. Bahkan ya saudara, begitu radikalnya saya terhadap firman Tuhan ini. Sampai setan itu jengkel lihat saya. Karena apa? Karena senjata khawatir dan senjata ketakutan yang ditembakkan oleh si kunyuk kepada saya nggak pernah mempan. Karena saya tahu sudah selesai. Tunggu saja. Kenapa Yusuf bisa begitu kuat di penjara? Anak-anak saya, warga binaan, semua saudara yang bukan warga binaan, yang ikut belajar. Ayo, hari ini kita menyadari. Sudah selesai. Warga binaan memang membosankan. Tinggal di tempat yang tidak enak itu, terkurung di 4 dinding dengan jeruji besi. Tapi ucapkan syukur. Sebab masa tahanan saudara sudah selesai. Sejak Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Haleluya. Jadi Yusuf bisa mengucap syukur dalam penderitaan yang begitu berat. Sebab dia tahu Tuhan sudah menyelesaikan proses penderitaan yang dia alami itu. Itu kata sudah selesai. Hebat sekali. Ya, saudara, sahabat. Amin ya, dari Martapura, amin. Dari Pauwatu, amin. Nikmati dulu. Saudara, kita lihat konsep ini. Sabat, ya. Menurut Keluaran 20, coba kita buka dulu Keluaran 20, hukum keberapa ya yang hormatilah hari Sabat. Ya. Keluaran 20. Kita lihat kapan itu. Keluaran 20. Ya. Ayat 8 mulai. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja,
dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah, perhatikan ayat 11. Ini kunci hari Sabat. Ya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sudah selesai. Itu hari Sabat. Nah, jadi hari Sabat itu bukan Sabtu. Salah. Pokoknya Papa sudah menyelesaikan semua. Nah, kata sudah selesai itu artinya kita nggak perlu repot-repot lagi. Sama seperti kita ke penjahit tadi. Sama seperti saudara percaya pada kontraktor yang bangun rumah saudara 3 bulan tadi. Sudah nggak usah ngerecoki, nggak usah ngerepoti mereka. Percaya saja. Silakan pamer kepada teman-teman. Wih, aku punya baju baru. Wih, aku punya rumah baru. Nanti mampir ya. Karena sudah selesai. Ya, nanti baca juga di Kejadian pasal 1. Kapan Sabat dimulai? Ketika Papa sudah menyelesaikan penciptaannya untuk langit dan bumi ini. Nah, jadi Sabat buat kita itu dimulai ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Wih, luar biasa, saudara. Jadi sejak hari itu, kita tuh nggak perlu panik dalam segala hal. Kita nggak perlu ketakutan, khawatir, nggak usah. Sudah selesai. Luar biasa, bukan? 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi sudah selesai, saudara. Oke, saya ini terima kasih Pak Pisiatin, anak saya dari Manokwari. Ya. Hebatnya Papa kita ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata salib lagi. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh luka-lukanya kita telah sembuh, bukan akan sembuh. Naik lagi Filipus, ini kena foto, ya. Oleh ayatnya ya kalimat terakhir juga. Oleh luka-lukanya kamu disembuhkan. PS bagian terakhir juga, ya. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Oh, kurang jelas kata waktunya. Melalui luka-luka Yesus, TSI, kita sudah disembuhkan. Woi, dahsyat. Terima kasih. Nah, ini loh rahasia mengucap syukur itu. Karena Tuhan Yesus yang berjanji bahwa semuanya sudah selesai. Pokoknya siapa saja yang sedang punya masalah, asal saudara tetap hidup di dalam Tuhan. Ya, jangan keluar dari dia. Kalau keluar dari dia, nggak ada jaminan. Ya, maka semua masalah kita sudah selesai. Oke,
Mudah-mudahan penjelasan ini area mana ini kok nggak kelihatan. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini menolong saudara untuk mengerti. Jadi begini, kapan Tuhan Yesus mengalami luka-luka di tubuhnya? Kapan? Oh, ada yang tanya dari Metro. Lalu hari Sabat itu hari apa? Jumat, Sabtu, atau Minggu? Enggak ada. Sabat itu setiap hari. Karena sudah selesai. Maka itu jangan tanya harinya. Sudah selesai. Ya, seperti tadi yang Papi jelaskan. Kalau saudara ke penjahit dan bilang 8 hari. Mulai hari ini sampai nanti baju saudara selesai 8 hari kemudian, itulah Sabat. Sudah selesai, saudara nggak usah panik. Nah, di luar hari Sabat, saya punya istilah, itu hari kepanikan dan hari ketakutan dan hari kekhawatiran. Mudah-mudahan mengerti. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus itu mengalami luka-luka itu waktu dia disalib, waktu dia dihukum, ya, dicambuk, diseksa. Itu kan 2000 lebih tahun yang lalu. Nah, saudara dan saya di mana saat itu? Jawabannya kakek, 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 kakek. Buyut saya saja belum lahir. Ngerti ya? Tapi kita sudah sembuh. Oke, kalau ini sulit, sebentar. Sinyalnya gangguan lagi sebentar ya. Yang di Zoom aman suaranya? Aman, Pak. Aman. Aman. Aman, Pi. Oke, ya udah. Nah, saya mau jelaskan lagi. Tambah. Jadi menurut 1 Petrus 2 ayat 24, kita ini sudah sembuh sebelum sakit. Merenung. Nah, ini kan sulit dimengerti. Ya, jadi kita ini betul aja sudah sembuh sebelum sakit. Jangankan sebelum sakit, sebelum lahir, saudara dan saya sudah disembuhkan oleh luka-luka Tuhan Yesus. Misalnya, sekarang, misalnya 2 bulan lagi, kan belum jadi, ini cuma ilustrasi. 2 bulan lagi, ternyata kita akan sakit. Ya, 2 bulan lagi. Gorontalo cuma 1 orang anaknya. Ya Pak, cuma 1 orang. Cuma 1 ya. Wah, coba nanti Pak Andas minta. Kamu boleh pakai HP enggak yang Gorontalo? Tidak boleh Pak. Enggak boleh ya. Oke. Namamu siapa? Asal mana? Gorontalonya? Dari Pohuwato, Pak. Pohuwato. Oh, Pohuwato. Namamu siapa? Glenn, Pak. Glenn. Nama belakang? Glenn Mona. Siapa? Glenn Mora. Mora. Asal dari mana itu nama Mora? Mona. Mona. Asal dari Ya. mana? Gorontalo atau daerah lain? Dari Gorontalo, Pak. Oh, Gorontalo. Oke, keren. Senang bisa ikut belajar walaupun kamu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu petugas yang mengizinkan anak kami ini boleh ikut belajar. Nah, jadi kalau kita akan sakit 3 bulan yang akan datang, dengarkan saudara, kita ini sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Udah, yang bingung, nggak usah bingung lah, percaya saja pokoknya. Karena secara nalar akal kita, bagaimana orang belum sakit kok sudah sembuh 2000 tahun yang lalu?
Nah, inilah rahasia. Yesus itu Alfa dan Omega. Apa artinya Alfa dan Omega? Artinya begini. Hari pertama, saudara mengundang kontraktor untuk bangun rumah saudara. Lalu setelah dihitung, dia bilang 3 bulan selesai. Nah, alfanya adalah hari pertama, saudara ketemu kontraktor itu. Omeganya adalah 3 bulan kemudian. Nah, jarak dari alfa, ya, dari alfa ke omega ini, itu satu garis. Dan bagi Papa di surga, itu cuma 1 hari. Mudah-mudahan mengerti penjelasan ini. Jadi, saudara belum punya masalah, tetapi masalah yang belum saudara miliki itu sudah selesai sejak Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Mudah-mudahan gampang dimengerti. Tapi ulang sekali lagi alfa dan omega tadi. Ulang. Ya, Paham nanti. ya. Alfa dan omega itu abjad dalam bahasa Yunani. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, A sampai Z. Ya, itu artinya. Nah, jarak waktu hari pertama, saudara ketemu kontraktor, lalu saudara ditanya ukuran tanah, dan tanya nanti bangunannya gambarnya seperti apa yang gambar. Lalu setelah dihitung semua, kontraktor bilang 3 bulan rumah saudara jadi. Dari hari pertama, kontraktor bilang sampai 3 bulan. Itulah alfa dan omega. Dan itu satu garis. Dan itu cuma 1 hari bagi Tuhan. Bukan 90 hari dalam hitungan manusia. Kenapa? Saya tanya lagi. Begitu kontraktornya pergi, setelah saudara tanda tangan setuju, proyeknya pakai material ini, gambar ini, semua, dan saudara sudah baca kontraknya itu 3 bulan, wih, dari anak LPK Anak Karangasem, puji Tuhan. Nah, tunggu. Ini IG-nya, ya. Jadi dari hari pertama sampai 3 bulan itu, saudara sudah berhak cerita ke banyak orang. Oi, anak saya Mbak Tuan hebat. Gembala Irwan Alexander Kartiko. Seneng nak Bapak, kamu belajar. Nah, dari hari pertama, setelah saudara tanda tangan dan kontraktornya pergi, dan saudara pun melakukan tugas sehari-hari, betul Noni, waktu Tuhan sudah melewati semua langit dan batas waktu, ini dari Makassar, betul. Saudara mulai hari pertama selesai tanda tangan dengan kontraktor, saudara punya hak cerita ke teman-teman. Hei, aku sudah punya rumah baru. Hore, aku punya rumah baru. Ayo kamu nanti datang. Kamarnya banyak. Kamu boleh nginap. Bisa disalahkan orang nggak? Kalau saudara ngomong, mana rumahnya? Loh, saya tanya, bisa nggak orang nyalakan saudara kalau saudara ngomong seperti itu? Padahal rumahnya belum jadi. Mana jawabannya? Ayo. Gak bisa, Papi. Nggak bisa orang nyalakan. Karena sudah jadi. Oke. Nggak bisa. Iya. Dia nggak mungkin bilang kita gila. Nggak, sudah punya rumah kok.
Oke, masih bingung ya? Bisa ya? Tadi Bapak Bisa. katakan Enggak. Orang itu nyinyir, enggak. Oke, saya beri contoh lagi supaya nangkep. Saudara yang punya tabungan, punya nomor rekening di sebuah bank. Saya tanya kepada saudara. Saudara pegang uang enggak? Secara cash? Tidak. Karena uang itu ada di bank. Yang saudara pegang cuma angkanya. Di tabungan atau di buku tabungan atau di saldo. Saya tanya, bisa nggak misalnya tabungan saudara isinya 30 juta misalnya. Terus saudara berkata kepada teman-teman, aku punya uang 30 juta. Ayo makan yuk. Ayo aku belikan kamu ini. Bisa nggak saudara berkata seperti itu? Walaupun ditanya, lu uangmu mana? Aku nggak lihat uangmu. Lu tolong jawab. Bisa nggak? Halo? Ayo Bisa, jawab. Papi. Kan itu uang kita sendiri. Bukan soal uang kita sendiri. Yang Papi tanya, uang cashnya ada nggak di tangan saudara? Nggak ada. Nggak ada, Pi. Bisa tunjukkan. Tapi saudara pernah nggak berkata, aku Kode. punya uang 30 juta? Iya, boleh. Boleh. Apakah orang nyinyir? Apakah dibilang gila? Lu jawab. Enggak dong. Lah ya. Punya Jangan uang. yang ngomong itu. Maaf. Nggak bisa. Ini loh. Jadi kata sudah selesai supaya kita bisa mengucap syukur. Jangan tunggu ada faktanya. Jadi walaupun di tangan saudara tidak ada 30 juta yang dilihat oleh teman-temanmu, saudara tetap berhak aku punya 30 juta. Lebih jauh saya melangkah. Ternyata suatu hari bank di mana saudara menyimpan uang itu kebakaran. Dan celakanya juga buku tabungan saudara hilang, ATM-nya juga hilang. Tolong jawab. Uang saudara masih ada enggak? Gimana jawabannya? Arfan? Ada, Papi. Masih ada, Uangnya Pi. masih ada enggak? Masih ada, Koden. Di mana? Banknya kebakar, Lapor ATM-nya hilang, polisi. buku Ada tabungan hilang. kesaksiannya. Di bank. Yang terbakar ATM dan buku tabungannya, uangnya ada dalam rekening. Ya, banknya kebakar loh. Ayo, Lapor ke banknya polisi, kebakar. Koden. Lapor polisi. Kan ada cabang lain. Nggak usah lapor polisi. Banknya tetap bertanggung jawab. Asal KTP saudara masih ada. Mengerti sekarang saudara? Alfa dan Omega. Dan selalu mengucap syukur. Karena identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Karena pertobatan kita. Nah, ini kegagalan banyak di antara kita, murid-murid Tuhan Yesus. Karena setan selalu melihat fakta. Hei, kamu ngomong sudah punya rumah. Faktanya mana? Aku ngecek ke lokasi rumahmu, nggak ada apa-apa. Cuma tumpukan bata, pasir, besi-besi. Tapi saudara tetap akan ngomong nggak? Aku punya rumah. Bank saudara kebakar, gedungnya terbakar. Semua data di bank itu hangus. Kebetulan juga ATM, kartu ATM saudara hilang. Buku tabungan hilang. Jangan panik, jangan nangis. Aduh, bankku kebakar. Uangku habis. Nah itu yang on itu tadi. Identitas saudara
akan jadi pegangan kuat. Saya harap ilustrasi ini membuat kita mulai hari ini bisa mengucap syukur dalam segala hal. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya sesuatu atau nambahkan sesuatu? Siapa saja boleh? Masih aktif. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Setelah Yesus mati di kayu salib, apa yang sudah selesai, Pak? Semua. Sebut, Ibu punya hal apa? Cuma. Sudah selesai semua. Ini dari LPP Manado, Pak. Mau tanya. Ya. Selesai itu, apanya yang sudah selesai, Pak? Ya masalah. Seperti ini, Ibu kan divonis sekian. Jalani saja. Karena Ibu sudah bebas di mata Tuhan. Sebab masalah apa lagi? Kedua, Pak. Masih... Kenapa? Pertanyaan kedua, Pak. Tadi ya. Bapak katakan Keluaran 20 ayat 8, hari Sabat itu hari Minggu. Tidak. Saya nggak bilang hari Minggu loh. Siapa bilang? Hari Sabat itu hari apa, dan Pak? Tiap hari. Sabat itu tiap hari karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Maka itu saya bilang, lawan hari Sabat adalah hari kepanikan dan hari kekhawatiran. Nah, kalau hari Sabat itu cuma hari Sabtu atau hari Minggu, celaka kita. Berarti yang percaya Sabat itu cuma 1 hari di dalam 7 hari, maka di 6 hari hidup orang itu penuh kekhawatiran dan penuh ketakutan. Tapi orang yang percaya hari Sabat itu tiap hari, maka tidak ada hari kepanikan, nggak ada hari kekhawatiran, tidak ada hari ketakutan di hidup orang yang di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dan sudah selesai. Maaf, yang Advent jangan tersinggung. Saya tahu ada yang Advent di sini, maaf. Saya menghargai yang percaya Sabtu itu Sabat, nggak apa-apa. Tapi biar kebenaran ini memerdekakan. Ya Ibu, bagaimana, jelas? Ya. Ada satu lagi pertanyaan, Pak, boleh? Ya. Ya. Di dalam Yehezkel 20 ayat 12. Ya. Bacakan, Bu. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka untuk menjadi tanda antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi ini hari Sabat ini jadi satu tanda antara umat manusia dengan Tuhan. Ya. Ya, enggak apa-apa. Kalau Ibu percaya Sabat itu Sabtu, rugi sampai mati. Saya percaya hari-hari Sabat saya adalah tiap hari di dalam Tuhan Yesus. Iya. Itu dia. Jadi rugi kalau cuma percaya Sabat itu 1 hari saja. Oke, jadi betul. Saya menghidupi Bu Yeskel tadi 18. Amin, Pak. Amin. Sekarang Amin, Pak. ya, ayo kita buka Yohanes 7:23. Nah, ada yang komen dari Tobelo. Lebih bagus kalau gedung banknya terbakar, supaya uangnya berbunga terus, sekarang nggak bisa diambil. Kalau ada ATM bisa ambil di bank lain. Lihat ya, Yohanes 7:23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku, lihat, karena Tuhan Yesus menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Saya percaya ini. Nah, kata Sabat itu istirahat. Maka itu semua kita, kalau berkunjung ke teman yang sedang sakit,
di rumah sakit atau di rumah. Pas mau pamit, pasti ada perkataan. Banyak istirahat ya, supaya cepat sembuh. Dan itu betul. Karena istirahat itu sahabat. Ya, istirahat itu sahabat. Jadi orang yang sakit, kalau bisa istirahat nyenyak, maka pemulihan sel-sel yang mati setiap hari, sekian miliar jumlahnya, itu bisa terregenerasi. Dan itu cepat sehat. Nah sekarang bayangkan, yang masih percaya, sabat itu hanya 1 hari tertentu. Terserah sudah memilih Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terserah. Ya, yang percaya sabat. Tapi saya ambil umum, sabat itu Sabtu. Tolong jawab pertanyaan saya. Tuhan Yesus tidak akan menyangkali firman-Nya bahwa Dia menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia yang sedang sakit, kesembuhannya pada hari Sabat. Nah, ini masalah. Kalau saudara percaya sabat itu Sabtu, lalu orangnya sakit hari Senin, berarti dia untuk sembuh nunggu berapa hari? Kalau sabatnya Sabtu, cepat dong. 5 hari. 5 hari. Bisa nggak Kemisnya mati duluan, nunggu Sabtu? Bisa. Nah ya itu. Maka itu salah. Kalau sabat cuma 1 hari, lalu 6 hari kita penuh kekhawatiran. Jadi berubah ya mulai hari ini. Ini ada komen. Puji Tuhan, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada lagi istilah stres dalam menjalani kehidupan ini. Kalau masih stres, khawatir, itu tandanya kita sedang berada di luar garis alfa dan omega. Wih, bagus sekali ini yang komen. Nah, itulah sahabat. Sudah selesai. Nah, Rutan Gianyar, ya, nggak usah dipersoalkan. Hari pertamanya itu mau Selasa, mau Rebu, mau Minggu, mau Senin, nggak apa-apa. Kalau saudara mengambil hari Senin itu hari pertama, maka hari Sabatnya ke-7 hitung hari apa? Enggak. Jadi mulai hari ini jangan sibuk menghitung harinya, hari apa Sabat. Pokoknya setelah saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, Sabat itu tiap hari. Saya ulangi lagi supaya nggak ada pertanyaan. Lawan kata hari Sabat itu bukan Senin, Minggu, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, tidak. Lawan kata hari Sabat adalah hari stres, hari khawatir, hari panik, hari takut, hari gelisah. Maka itu yang percaya Sabat cuma Sabtu, maka saudara bisa menulis Senin itu hari ketakutan, Selasa hari kekhawatiran, Rabu hari stres, Kamis hari gelisah, Jumat hari sakit kepala. Karena nggak ada istirahatnya. Jadi indah ya, inilah artinya rahasia mengucap syukur. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita ya, oh betul ya Melisa, keren pengertian tentang hari Sabat ini. Itu karena sudah selesai. Ya sudah. Ayo nikmati hidup ini. Walaupun saudara-saudara warga binaan di tempat yang nggak enak, nikmati Sabat. Karena Tuhan bekerja luar biasa untuk segala hal dalam hidup kita. Saya beri kesempatan satu lagi. Ada yang mau tanya? Atau ada yang mau menambahkan sesuatu? Dari Lapas Tahuna Pak. Oke, Tahuna silakan. Cek Pak, masuk Pak suara. Yuk masuk. Tanya, kan Tuhan sudah katakan sudah selesai. Jadi gimana Pak kalau orang yang sudah meninggal mati tapi belum bertobat Pak? Gimana itu Pak? Ya, kalau yang sudah meninggal tidak ada urusan dengan yang masih hidup.
kita tidak boleh menghakimi orang yang sudah meninggal belum bertobat. Oh, Metro izin live, Tuhan memberkati. Pak, yang sudah meninggal bukan urusan kita. Biasanya Pak ya, saya percaya Tuhan itu sayang luar biasa. Ini kasus ayah saya sendiri. Saya tahu tahun-tahun terakhir hidupnya dia itu meninggalkan Tuhan. Mengerikan. Bahkan dia percaya kepada dunia mistis. 3 tahun setelah ayah saya meninggal, saya dalam keadaan sedih sekali. Tiba-tiba ibu kami menemukan surat yang ditulis oleh ayah kami. Dia mau kirim surat itu ke pendetanya. Ternyata belum sempat kekirim. Dia meninggal. Nah, di dalam surat itu kami semua membaca. Dia menyatakan pertobatan. Mau kembali lagi kepada Tuhan. Waduh, hati saya lega sekali. Karena bukti surat itu. Nah, tapi jangan ini jadi jaminan dan patokan. Artinya begini. Ternyata yang Maha Kasih itu selalu memberi kesempatan kepada semua manusia. Bukan cuma yang percaya Yesus. Untuk sebelum putus nyawa, diberi kesempatan dengan dorongan Roh Kudus untuk melakukan pertobatan. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu. Jadi Pak, jangan menghakimi bahwa yang meninggal itu belum bertobat. Kita nggak tahu. Menit-menit terakhir dia sedang berjuang dengan malaikat maut. Roh Kudus pasti akan mengingatkan kembali. Itu jawabannya. Tapi jangan dijadikan alasan. Bentar, siringannya hilang. Jangan dipakai ini alasan. Ya udah aku bertobat kalau mau mati saja. Kalau sempat. Ya. Ada yang tanya dari Manado lagi. Tadi kan Bapak bilang yang penting percaya. Apakah dengan percaya sudah cukup untuk Tuhan? Ya kembali tadi. Penjahit yang saudara percayai. Kontraktor yang saudara percayai. Cukup membuat saudara tenang. Nggak usah khawatir. Kalau penjahit bilang 8 hari, ya tunggu 8 hari. Kalau kontraktor bilang 3 bulan, ya tunggu 3 bulan. Jelas ya? Oke. Saya percaya semua kita tertolong. Jadi mau mengucap syukur, dikata-katai, mengucap syukur, dituduh, difitnah, disalahkan, mengucap syukur. Ya. Keraksaan, puji Tuhan. Cuma berapa orang itu hadir keraksaan. Inilah yang Tuhan ingin atas kita. Walaupun ada masalah, saya masih hadapi berapa masalah hari-hari ini. Tapi saya nggak pernah stres, saya nggak pernah khawatir, sebab sudah selesai. Saya tunggu saja waktu Tuhan. Nah, terakhir saya beri ilustrasi. Terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya baru punya satu kemenakan. Anak dari kakak saya. Umur 4 tahun. Nah, mamanya itu kakak ipar saya. Itu pintar buat kue. Nah, salah satu kesukaan ponakan saya ini, kalau mamanya buat kue sus, tahu ya? Nah, hari itu saya berkunjung ke rumah kakak saya, terus saya lihat kemenangan saya umur 4 tahun itu marah-marah, dia pukul mamanya, ya, mama jahat, mama jahat. Oh, kerasaan 2 orang, berarti ada petugas itu ya. Terima kasih. Saya tanya, kenapa kok mama jahat? Ini loh, dia itu suka kue sus dan saya lagi masak. Ini masih di oven. Tapi dia nggak sabar, ingin cepat makan kue susnya. Dan dia marah, mama jahat, mama jahat.
Saudara, dari peristiwa itu, ayo kita belajar. Pernah nggak kita pernah bilang Tuhan jahat? Karena waktunya beda dengan waktu kita. Buat kemenakan saya, ya dia nggak ngerti masak atau tidak, masih umur 4 tahun. Pokoknya dia lihat kalau sudah ada di oven, berarti sudah matang. Belum ada waktunya. Jadi rajin mengucap syukur dalam segala hal, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semuanya. Oke, Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati hari Sabat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.